Saya sempat ditawarin. Oke teman-teman, saya sempat ditawarin dan sempat disetujui di 2M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komika Abdur Arsyad mengungkapkan fakta di dalam acara deklarasi Seniman Bersatu mendukung Anies Mohaimin. Abdur Arsyad membeberkan fakta yang cukup mencengangkan, di mana salah satu audien menanyakan tentang tawaran untuk menjadi influencer di salah satu paslon. Nah, komika Abdur Arsyad akhirnya membeberkan fakta di mana dia pernah ditawarkan, yaitu untuk menjadi influencer atau yang biasa kita sebut buzzer dari kalangan artis dengan dana yang disetujui mencapai 2 miliar rupiah. Jadi kakak influencer efeknya siapa ya? Oh, jadi begini sebenarnya yang bisa saya jawab. Kenapa? Ini yang dari yang saya tahu aja, karena saya ditawari juga gitu. Yang saya tahu besar sekali nominal yang ditawarkan untuk belum ditawarin 02 saya sempat ditawarin. Oke teman-teman, saya sempat ditawarin dan sempat disetujui di 2M. Saya pribadi gitu. ambil bego. Itulah kenapa saya menyesal ke sini. Harusnya 5M. Jadi kalau misalkan kalau melihat jajaran, mungkin saya tidak bisa memastikan, tapi karena yang kejadian ke saya begitu, mungkin hal yang sama juga terjadi kepada teman-teman yang lain. Tapi menurut saya, ya inilah demokrasi gitu kan ya. Ya sudah, terserah orang memilih pakai hati atau memilih pakai dibayar, ya terserah dia lah ya. Ya sudah, kita yang penting berjuang di jalan kita dan yakin dengan apa yang kita lakukan. Dana yang ditawarkan untuk seorang komika untuk menjadi influencer, yaitu Abdur Arsyad, ditawarkan disetujui di angka 2 miliar. Itu baru hanya untuk satu orang. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana kalangan artis papan atas yang jumlah followernya jutaan tentu pasti lebih daripada 2 miliar ya. Jadi jangan heran jika banyak dari selebgram, selebritis maupun artis papan atas ya mendukung salah satu paslon. Jadi bukan hanya semata-mata mereka mendukung paslon tersebut, tetapi melainkan karena ada dana yang ditawarkan untuk menjadi influencer dari salah satu paslon tersebut. Ya, bahasa kerennya influencer, tapi sebenarnya yang biasa kita sebut buzzer ya. Jadi hampir semua mereka tawarkan, tetapi kita patut apresiasi kepada Abdur Arsyad, yaitu komika yang mempertimbangkan untuk tidak mengambil kesempatan tersebut. Dia lebih memilih untuk menjadi pendukung 01, di mana Pak Anies sendiri mengatakan bahwa 01 tidak punya dana buzzer, melainkan ini terjadi dukungan secara organik. Karena itu, ingat, dulu kita dianggap tidak dominan di media sosial, seperti Twitter, Instagram, dan lain-lain. Berkat kerja keras semua, dan tanpa dukungan barisan buzzer, tanpa dukungan logistik raksasa, kita sudah menampakkan kehadirannya secara signifikan di banyak platform dan mendominasi pembicaraan secara positif. Ini tinggal satu langkah lagi, yaitu mendominasi di semua platform sosial media dengan sama-sama masuk ke TikTok dan terlibat dalam perbincangan di sana. Jadi Pak Anies sudah mengungkapkan bahwa tidak ada penggalangan buzzer ya, karena memang 01 tidak ada cukong-cukong besar yang mendanai paslon 01. Jadi lebih banyak simpatisan, relawan yang memberi dukungan kepada Anies Baswedan. Dan Pak Anies sendiri mengungkapkan bahwa 01 ini didukung oleh dukungan rakyat, tetapi paslon sebelah didukung oleh konglomerat. Jadi nanti kita akan melihat siapa kira-kira yang bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 nanti. Apa dari kalangan dukungan konglomerat atau dari dukungan rakyat? Sudah jelas dukungan dari konglomerat, artinya mereka berani menghambur-hamburkan uang demi tercapai tujuannya ya. Jadi jangan heran jika selama ini dari pemerintah juga banyak melakukan manuver-manuver politik ya, seperti memberi bansos di saat menjelang pemilihan umum. Dan juga baru saja kita lihat menaikkan gaji PNS TNI Polri. Dan ini dilakukan di saat-saat menuju pemilihan di 14 Februari 2024.
Ada yang disebut sebagai sepertiga yang pegang perekonomian Indonesia mendukung satu calon, dan itu bukan dikatakan oleh orang luar, itu dikatakan oleh orang dalam. Kalau dikatakan oleh orang dalam, itu artinya obrolan di dalam yang diungkapkan keluar, dan bila itu diungkapkan, maka rakyat sedang diberitahu oleh yang bersangkutan. Kenapa diberitahu? Karena kita tahu yang satunya seperti kami, poster-posternya itu poster rakyat yang warnanya beda-beda, tulisannya beda-beda, fotonya pun hampir sama, hampir, belum tentu sama sama calonnya, fotonya hampir sama, karena dibuat secara sukarela di banyak tempat dengan uang sendiri, dengan bahan sendiri, dengan perjuangan sendiri, dipasang sendiri. Karena itu posternya tidak sama. Yang dapat dukungan dari sepertiga penguasa ekonomi itu posternya di mana-mana seragam semuanya. Artinya siapa? Dibuat di pabrik, didistribusikan ke seluruh Indonesia. Yang ini dibuat di rumah tangga dan di tempat relawan-relawan dan dipasang di mana-mana. Ini adalah kode keras untuk rakyat Indonesia. Mau pilih mana? Calon dukungan konglomerat atau calon dukungan rakyat? Jadi mau pilih mana? Calon dukungan rakyat atau calon dukungan konglomerat ya. Jadi kalau Anda memutuskan memilih calon dukungan konglomerat, artinya kita sudah menyerahkan bangsa ini kepada mereka, mereka yang atur ya. Juga mereka akan mengambil keuntungan dari uang yang mereka gelontorkan di saat kampanye Pilpres 2024 ini. Itu sudah jelas. Mereka juga akan hitung-hitungan mengeluarkan uang, menghambur-hamburkan di uang di saat kampanye di Pilpres 2024 ini. Jadi mereka tidak ikhlas begitu saja menghambur-hamburkan uang. Pasti sudah ada kalkulasi politik yang akan dipikirkan ya untuk mengembalikan modal mereka yang sudah keluar, yaitu untuk memenangkan salah satu calon. Jadi kalau selama ini jangan heran kalau kita melihat survei dari salah satu paslon yang mengklaim bisa menang satu putaran. Jadi jangan heran jika survei pun mereka bisa bayar ya. Dan ini juga diungkapkan oleh Effendi Ghazali ya tentang survei bahwa mereka adalah survei pesanan. Ketidakjujuran utama dalam pemilu atau komunikasi politik itu adalah lembaga-lembaga survei itu. Ya, itu penting. Dan saya adalah satu-satunya barangkali di samping ada beberapa yang lain yang tiap hari kerjaan saya cuma mengatakan, "Hai lembaga-lembaga survei, Anda tidak jujur." Ya, itu terus-menerus saya katakan. Kenapa Anda tidak jujur? Anda selalu bilang, "Kami membiayai lembaga survei, membiayai hasil-hasil survei itu dan biaya pelaksanaannya sendiri, dari biaya kami sendiri." Padahal kita tahu Anda dibayar oleh pihak tertentu. Dan bahkan kalau misalnya membayar dengan biaya sendiri, kok kerjaan Anda cuma menyerang kubu yang tertentu gitu loh. Itu memang itu kalau Rocky Gerung nanti bilangnya dungu gitu ya. Jangan, kalau saya mau mengucapkannya itu gangguan kesehatan jiwa barangkali. Enggak. Ini beda. Ilmiah loh, saya mohon maaf. Ini beda. Kalau dungu tuh seakan-akan, betul ya? Ada ya? Wah, terima kasih Pak Dokter. Ada istilahnya. Jadi gangguan kesehatan jiwa. Orang nggak tahu bahwa dia sedang membohongi orang lain gitu ya. Jangan pernah takut berbeda dari lembaga survei. Lembaga survei itu punya efek bandwagon namanya. Dia ingin meyakinkan kita sebelum masuk ke TPS, Anda itu kalah. Bahkan sekarang sudah beredar hasil exit poll di luar negeri yang, waduh, satu pihak kalah semua, partai tertentu paling unggul aja. Sudah ada ya yang beredar itu. Jangan pernah termakan oleh itu. Nah, kata Effendi Ghazali, jangan pernah termakan dari lembaga-lembaga survei yang menyuguhkan yaitu salah satu paslon bahkan bisa memenangkan satu putaran di Pilpres 2024 ini. Dan ternyata mereka salah satu paslon ini ya bukan hanya punya dana yang besar ya, tetapi mereka berani melakukan apa saja, menghalalkan segala cara ya untuk memenangkan Pilpres ini. Bahkan mereka menabrak demokrasi kita. Dan juga ada dugaan-dugaan indikasi akan terjadi kecurangan di Pilpres ini. Dan ini juga diungkapkan oleh PJ Wali Kota Semarang. Saya kemarin mendapatkan informasi, saya sudah mendapatkan data tentang ketidaknetralan aparatur kita di lingkungan pemerintah. Mulai dari camat sampai lurah data ini. Saya sudah mendapatkan
mendapatkan data dari 16 kecamatan, 177 kelurahan, semua berpihak pada salah satu calon. Sangat sedih saya mendapatkan data ini, dan data ini valid. Saya pengen menyampaikan kepada seluruh perwakilan kecamatan, perwakilan kelurahan, sampaikan ke camatmu, sampaikan ke lurahmu. Ketok, wes hentikan semua upaya-upaya yang penjenengan lakukan. Camat lurah, sampaikan, hati-hati, sehingga kemudian hentikan hari ini, kita stopkan. Jangan sampai kemudian dilakukan hal-hal yang upaya-upaya hukum yang lebih berat. Dan Pak Anies berharap supaya masyarakat ikut terlibat untuk memantau berjalannya perhitungan di TPS ya. Jadi jangan kita berharap kepada saksi. Dan hanya di sana biasanya kecurangan bisa terjadi. Disampaikan tadi, Bung Samuel, yang diselamatkan itu bukan suaranya Anies, bukan suaranya Muhaimin, tapi suara rakyat yang ingin perubahan. Oke? Karena itu saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mari menjadi pengawas luar di TPS. Yuk, datangin TPS, jagain sama-sama. Jagain sama-sama. Setelah saya nyoblos, jangan pulang. Tunggu sampai penghitungan selesai. Semua saja, jagain rame-rame. Dan rekam rame-rame. Karena ini adalah menyelamatkan suara-suara Anda semua yang ada di TPS itu. Ini bukan menyelamatkan suara salah satu, ini menyelamatkan suara kita semua. Dan jutaan orang yang menitipkan harapan untuk perubahan itu, mereka itu serius. Tapi sekalian, saya di panggung nih kayak begini, di panggung. Kejadiannya di Palembang, di Lampung. Celana saya ditarik-tarik. Pak, ibu-ibu nih manggil. Jadi akhirnya saya, karena ditarik-tarik terus, akhirnya saya mendekat. Gimana Bu? Ini tengah-tengah ngomong. Anak saya pinter Pak, anak saya pinter. Jadi Pak, anak saya pinter. Baik Bu, kalau gitu tulis nomor HP Ibu sama namanya. Nanti coba kami hubungi. Lah, beliau tulis namanya di kertas nih, masukkan gini. Saya bawa. Nanti kita hubungi. Dah Bu, nanti ya, Bari. Kami perlu beasiswa Pak, biaya sekolah mahal. Oke, dah. Dapat tuh kertas. Mau pulang, nembus masa. Kan biasa ribuan tuh. Nembusnya berat sekali. Begitu sampai di mobil, ibu itu ada lagi di situ. Masya Allah Bu, kan udah tadi. Dia kemudian gantian ngasih saya kertas selembar gede gini nih, pakai kardus. Pak Anies tadi kertas, pakainya kertas, takut hilang. Sekarang saya kasih kardus biar nggak hilang. Ini tulis nomornya pakai spidol tebal. Apa sih, dia bilang dia sedang memperjuangkan anaknya supaya punya masa depan. Dia datang ke acara itu berpanas-panas berjam-jam untuk masa depan. Di Tasikmalaya, berombongan di Tasik nih, 3 jam dari sini. Berombongan ibu-ibu datang, sekedar mau bilang, Pak tolong susu bayi dibuat murah. Anak-anak saya nggak bisa dapat susu karena mahal susunya. Dewa sekalian, mereka minta perubahan. Jadi ketika nanti kita semua datang ke TPS menyelamatkan suara, bukan nyelamatin suara Anies, bukan nyelamatin suara Muhaimin, ini menyelamatkan keinginan perubahan dari jutaan rakyat di Indonesia. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.